pada intinya sebenarnya kalau pemuda desa bisa kita bisa kita berdayakan, kita bisa mau aktif di desa, itu banyak sekali hal yang bisa kita dapat di situ. Kita bisa berkembang bareng, kita mungkin pada akhirnya nanti ujung tombaknya desa kan juga kita nih. Nah jadi harus mulai dari sekarang, kita mulai coba yuk diaktifin lagi pemuda desanya. Entah kita cuma sekedar kumpul dulu dalam satu tongkrongan lah, nanti di situ kan pasti ada obrolan, ada ide-ide yang muncul, kita bisa tulis di situ, kita bisa wujudin bareng-bareng kayak gitu. Hai semuanya, selamat datang kembali di Podcast Desa. Sebuah ruang untuk kita belajar bersama membangun Indonesia dari desa. Sobat desa, salah satu kelompok masyarakat yang sangat penting perannya dalam pembangunan di desa adalah para pemuda di Karang Taruna. Telah hadir di samping saya Mas Kevin Dabramantia, ya, benar. Anggota Karang Taruna Cahyaning Amerta Kalurahan Panggung Harjo. Iya, benar sekali Mas. KTCA. Ya, sebelumnya salam Aditya Karya Mahatmayuda. Salam apa? Itu salam Aditya Karya Mahatmayuda. Itu salamnya Karang Taruna satu Indonesia. Luar biasa. Oke, Mas, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan belajar banyak hal soal Karang Taruna. Bagaimana perannya di desa dan bagaimana keseruannya menjadi anggota Karang Taruna. Oke. Ya, siap. Perkenalin diri dong, Mas. Oke, halo. Saya Kevin Dabramantia, asal dari Desa Panggung Harjo, anggota Karang Taruna Cahyaning Amerta Kalurahan Panggung Harjo. Wakil. Wah, ya. Wakil ketua Karang Taruna. Sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi didapuk jadi wakil, jadi ya udah jalanin aja. Harusnya berdua sama ketuamu. Ketuanya sekarang sibuk banget, soalnya sibuk sih. Prepare ada yang harus disiapkan lah. Ya, gitu. Lagi padat-padatnya kayaknya nih. Padat-padatnya ngejar stora, ngejar lain-lain, harus DP ini itu kan ya harus ya dimaklumi lah. Ya, dimaklumi lah. Tapi lain waktu kita ajak lagi katanya Mas Wisnu. Iya, Mas Wisnu. Nafa juga. Hah? Itu udah di luar bidang kita. Oke deh. Sejak kapan sih Mas dirimu gabung di Karang Taruna ini dan kenapa mau gabung? Sebenarnya gabung di Karang Taruna Cahyaning Amerta itu baru aktif 2 tahun ini kalau aku sendiri ya. 2 tahun ini. Aku sendiri baru 2 tahun ini. Cuman kan aktif kan kemarin sempat Karang Taruna juga sempat vakum. Jadi aktif kembali kan 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Itu pun saya ikutnya pun udah kepengurusan udah dibentuk, terus saya baru ikut masuk setelah ada langsung disuruh jadi wakil. Enggak, itu panjang ceritanya kalau diceritain panjang. Oh, ada dinamika politik di situ ya. Ada politik di situ terus habis ada festival sedesa itu baru ikut gabung ke Karang Taruna kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman Karang Taruna di Panggung Harjo ini sangat aktif di banyak kegiatan. Iya. Termasuk yang sedesa. Itu sedesa kan memperingati ulang tahun kelurahan ya. Jadi mungkin itu lebih kompleks buat maksudnya nggak cuman Karang Taruna tok, tapi semua pihak yang terlibat. Iya. Terlibat. Memang kadang-kadang kalau bikin event gitu nggak bisa. Ya harus banyak bersinergi dengan kelompok masyarakat yang lain ya. Makanya kita nggak bisa mengatasnamakan itu acaranya Karang Taruna, itu acaranya. Tapi yang jelas Karang Taruna sangat terlibat. Terus kenapa memilih gabung di Karang Taruna? Nggak cuma gabung loh ya, aktif. Gabung dan aktif. Gabungnya itu sebenarnya pada awalnya itu cuman iseng, maksudnya iseng. Atau ada cewek yang ceweknya cantik-cantik ternyata deketin. Di Desa Panggung Harjo jebul yo si ono ki cewek masih ada cewek yang cantik ya kayak gitu. Kapan-kapan ajak podcast nah. Sekarang udah nggak ada yang cantik, udah laku semua. Tinggal cowoknya aja yang pada belum laku. Mungkin ini sesi terakhir buat KTCA. Kayak gitu, terus kok kayaknya seru. Udah terus gabung kan. Direkrut lagi dong kalau ini. Kalau udah nggak ada yang kalau udah lagu semua direkrut lagi yang muda-muda.
ya harusnya kayak gitu sih buat regenerasi nanti lah. Alasan lain? Alasan lain ya kayak ketemu teman-teman lama, teman-teman baru yang mungkin kita sebenarnya Iya. mungkin secara pemikiran kita beda-beda nih kan, apalagi pemuda kan kita egonya masing-masing. Nah tapi kita sebenarnya tuh punya tujuan yang sama, cuman kita jalannya beda-beda. Nah di sini kita coba satuin jalan biar kita satu visi satu misi buat tujuannya bareng-bareng kayak gitu. Jadi kayak belajar berkomunitas, saling mengenal, memahami lah. Ya. Soalnya kadang-kadang walaupun kita sedesa, kadang-kadang kan nggak kenal Enggak, juga kan. ya, Antar udah Iya. beda dusun soalnya kadang-kadang. nggak usah gitu ya. beda dusun, beda RT aja kadang kita nggak kenal. Nggak usah Ya, nggak beda deket RT ya. lah, satu RT aja mungkin kita banyak yang Jadi nggak kenal. Karang Taruna itu sebagai wadah untuk saling Iya. mengenal kan. Biar banyak kenalan. Iya. Terus selama 2 tahun ini apa aja sih yang udah dilakuin Karang Taruna? 2 tahun ini Atau nggak usah 2 tahun lah, selama ini lah yang dirimu tahu di KTCA. banyak sih udah Mas. 2 tahun ini pun kita Yang hampir penuh dengan kegiatan-kegiatan yang itu nanti kalau dirunut bisa apa ya? Baratnya kita bisa mencakup semua bidang kegiatan. bidang kegiatan yang ada di program kerjanya Karang Taruna. Apa aja program kerjanya? Program kerjanya itu saya kan nggak bawa contekan nih, jadi nggak terlalu hafal. Mungkin kalau salah nanti bisa dikoreksi sama teman-teman yang nonton, yang anak-anak Karang Taruna yang nonton bisa dikoreksi di komentar ya nanti. Maaf, nggak bawa contekan. HP ku ketinggalan yang rumah. Bisa dikritik langsung. Terus itu tadi apa? Bidang ya? Bidang. Kita mulai dari mungkin yang paling wah dulu ya. Ibaratnya kita nganggep Emang ada banyak bidang? ada banyak bidang itu ada. Kalau pembagiannya itu ada 3 bidang. ya, 3 bidang besar. pada intinya ada 3 bidang besar yang nanti di sub bidangnya itu masih banyak sekali yang bisa dijabarkan. Cuman kita lebih bicara ke yang 3 bidang besar ya, itu. bidang besar Apa itu aja sih dulu 3 bidang itu? Ya, yang pertama itu ekonomi produktif. Ekonomi produktif. Iya. Itu sebutannya nanti mungkin di tulisan di program kerja beda, cuman pada intinya itu. Kita Karang Taruna Cahaya Ngamarta baru bikin yang namanya sistem aquaponik. Di situ kita menghasilkan tiga macam hasil lah, ibaratnya hasil. Yang pertama kita punya kolam ikan, yang jelas itu hasilnya ikan ya. Terus Ikan ya nanti ada lele, ada nila dan macam-macam yang bisa buat konsumsi masyarakat sekitar, pun nanti juga kita bakalan menuju ke pasar. Terus yang kedua itu di atas kolam, kan ini sistemnya aquaponik ya. Di atas kolam itu nanti ada sayur. Kasih apa sayurnya? Sayur nanti ditanam di kayak apa ya, kayak kangkung, pipa gitu, terus ada net pot kecil-kecil. Nah di situ nanti ditanami tanaman sayur ya, ada kangkung, ada sementara kangkung sama selada ya, nanti mungkin bisa sawi, bisa juga nanti kalau kita berhasil penelitian ya kita bisa bikin cabai di atas aquaponik. Menarik. Terus yang paling inti dari program ini tuh, ini sebenarnya program di bawah Karang Taruna Taruna Tani Cahaya Ngamarta, itu kayak organisasi pertanian yang dibikin sama Karang Taruna. Kayak gitu. Iya. Jadi di bawah Karang Taruna itu ada banyak organisasi di bawahnya ya. Ada. Salah satunya itu Taruna Tani Cahaya Ngamarta. Nah, ini produknya yang paling sebenarnya kita jual. Ini kan selama ini pertanian di desa terutama ya masih ketinggalan soal teknologi lah. Jadi kita berusaha mengupgrade pertanian tuh nggak cuman sekedar pertanian tradisional toh yang pakai traktor lah, pakai harus ngeluku dan lain-lain kayak gitu. Kita lebih ke pertanian yang model simpel dengan memanfaatkan teknologinya pun terbarukan. Yang ini pakai kita sistem kelistrikannya pakai panel surya. Keren. Ya. Ada berapa panel surya yang dipakai? Panel surya tergantung nanti kita kebutuhannya, cuman satu kolam ya sekitar ada 2-4 panel lah. Lumayan. Kayak gitu. Mahal loh panel surya. Iya emang mahal. Masih satunya?
Satunya sekitar berapa ya? Aku kurang tahu harganya, kisaran 1 jutaan lah. 1 jutaan. Satu panel. Tapi nggak terlalu mahal juga lah segitu. Iya. Itu yang disasar sebenarnya kita kan selama ini belum bisa memanfaatkan yang namanya sumber daya yang ada lah. Ibaratnya kalau angin kan udah banyak, yang pakai air juga udah. Tapi matahari Matahari yang perlu dioptimalkan. Apalagi kan energi matahari kan sebenarnya yang listrik kan identik dengan panas ya. Jadi kita nyasarnya ke situ sih. Jadi setelah ini program ini selesai, harapannya itu nanti bakal ada 1-2 rumah yang ada di desa itu udah menggunakan teknologi panel surya. Jadi yang kalian bikin ini model. Iya, prototipe kayak prototipe lah. Iya. Kita bikin berhasil, nanti ngajak warga untuk bikin di rumah masing-masing. Iya, kayak gitu. Luar biasa. Dan ada berapa rumah, berapa kakak di Pamungharjo? Wah, banyak banget itu. Lah. Jadi kalau setiap rumah bikin seperti itu, wow, menghemat listriknya banyak banget. Dan itu hasilnya bisa dinikmati bareng. Iya, jelas lah. Terus apa lagi? Itu kan tadi di bidang ekonomi produktif. Terus kita ada lagi di bagian sosial masyarakat ya. Nah, penyebutannya kayak gitulah. Sosial masyarakat. Sosial masyarakat kita kan nggak jauh-jauh dari yang namanya hidup di bermasyarakat ya. Jadi mungkin kalau dari Karang Taruna program yang kita kayak kemarin sempat jadi relawan di Pamungharjo tanggap Covid. Terus kita juga kemarin habis ngadain bakti sosial buat anak yatim piatu. Di KKD juga ikut bantu. Di Kongres Kebudayaan Desa ikut bantu juga. Jadi waktu di KKD itu kerjanya banyak banget kalau nggak dibantu oleh teman-teman pemuda di Desa Pamungharjo. Wah, kelimpungan. Ya, jelas. Yaitu perannya memang pemuda sangat mensupport kegiatan-kegiatan desa. Terus sosial masyarakat ya mungkin nanti kita kan sebagai ibaratnya induk Karang Taruna di kelurahan nih. Nah, kalau seumpama nanti di tingkat pedukuhan atau tingkat RT di pemudanya ada permasalahan, mungkin ada permasalahan soal kesehatan lah, mungkin soal sosial, pendidikan, kayak gitu kita bisa salurkan. Mereka bisa salurkan ke kita bisa langsung ke pemerintah desa, kan jalurnya lebih deket nih kalau kita ke pemerintah desa, kita lebih deket. Dan kalau bisa bantuin langsung, kayak gitu, programnya kayak gitu. Ada berapa padukuhan? 14 padukuhan di Kelurahan Pamungharjo. Jadi ada. Dan setiap padukuhan itu ada kelompok-kelompok Karang Tarunanya juga. Iya. Totalnya tingkat pedukuhan ada, tingkat RT ada. Jadi total anggotanya bisa 1000-an. Bisa. Bisa. Makanya kalau kita urus semua ya kita nggak mampu lah. Makanya kita bentuk Karang Taruna di pedukuhan masing-masing. Terus kita sebagai induknya buat lebih mendekatkan ke pemerintah desa. Pemerintah kelurahan kalau sekarang disebutnya di Jogja. Nanti anggotanya banyak banget itu. Ketuanya bisa maju lurah nanti. Sepertinya. Tapi kan memang harus ya, maksudnya Karang Taruna kan sebagai wadah regenerasi pemimpin-pemimpin desa berikutnya kan. Nggak harus jadi lurah, bisa jadi ketua BUMDes, ketua apa. Kan regenerasinya di Karang Taruna itu ya. Kaderisasinya di situ, dan that's fine. Bagus dong. Iya. Jadi orang-orang di Karang Taruna mau ikut ngurusin desa. 2024 tunggu aja nanti gebrakan-gebrakannya apa. 2024 pemilihan lurah nih. Daftar tim ses dong. Tunggu aja. ya teman-teman yang mau jadi tim sesnya ini. Nanti ada tumbal. Nanti ada tumbalnya. Kamu mau maju nggak? Bukan aku. Nanti ada maju. Nanti pasti di-spill tuh di kolom komentar. Banyak subscriber yang mau jadi tim sesmu. Boleh ikut gabung aja. Tapi nanti bukan saya yang maju. Ya, oke. Kamu jadi tim ses juga? Iya, pokoknya tim ses aja. Pokoknya tunggu tanggal lainnya. Tunggu tanggal lainnya aja. Nanti Pak Lurah ikut jadi tim ses. Aduh, tahu kalau itu. Belum tahu kalau itu. Terus apalagi di bidang sosial masyarakat ada lagi nggak? Sementara baru itu sih yang jalan. Di bidang apa lagi? Di bidang pemberdayaan lah. Di bidang pemberdayaan. Pemberdayaan kan bisa mencakup itu, kita bisa
hobi jadi satu, Iya, kita iya. berorganisasi jadi satu, peningkatan soft skill. Terus ya itu sih. Apa jadi bidang itu yang udah dilakuin? Ya udah dilakuin buat kita sebenarnya boleh berbangga lah. Jadi anggota Karang Taruna Cahyaning Amerta Panggarjo itu boleh berbangga karena kita sepengetahuan kita di Bantul Karang Taruna bener-bener murni Karang Taruna yang bisa bikin event peringatan Hari Musik segede yang kita adain tuh baru kita. Di Bantul ya, nggak tahu kalau di lainnya mungkin ada, cuman kalau di Bantul sepengetahuan kita baru kita yang bisa Jadi bikin itu berhasil. event peringatan Hari Musik. Itu cuman sekedar kayak peringatan Hari Musik kayak gitu. Keren loh. Itu hal yang mungkin bagi banyak orang pun peringatan Hari Musik ya udah itu Hari Musik, tapi kita bisa bikin event konser kayak gitu tuh kayak udah bangga banget dan kita boleh berbangga lah ibaratnya. Iyalah. Masyarakat Mangkuharjo. Musik itu keseharian Dan orang. bisa mempersatukan semuanya. Iya. Kayak gitu. Itu event tahun kemarin sebelum Covid itu Dirimu tampil juga? itu tampil pas itu tampil, boleh ditonton di YouTube-nya KTCA. Iya, subscribe Ya, subscribe juga Ya, subscribe. YouTube channelnya KTCA TV. Ya. Linknya di sini. Linknya nanti di bawah di sini. Tugasnya Asad nanti naruh. Terus ada lagi? Terus itu sampai yang mana tadi? mau dilakuin. Tadi kan Di event musik itu tadi. event ya? musik. Itu event musik Masih ada terakhir lagi sebelum Covid, benar-benar sebelum Covid Sebelum terus habis itu Covid. mati semua. Jadi itu kayak di Jogja itu event terakhir yang berhasil terselenggara pada masa pandemi. Itu Apa? udah hampir nyebar sih Covid. Hmm. Kayak gitu. Terus habis itu kita kan habis itu ibaratnya kayak beku lah, nggak bisa ngadain event apa-apa, nggak bingung mau ngapain. Terus akhirnya kita ikut ke Panggarjo Tanggap Covid itu, ya kan, Bantuin KKD. bantuin KKD itu juga masih dalam kondisi pandemi. Terus kita berhasil bikin event lagi itu di bulan November tahun kemarin. Belum lama dong. Belum lama. Kita ngadain Mobile Legend turnamen e-sport ya. Milenial banget ini. Iya. Anak desa nggak kalah keren lah Ya ya. itu otak-otaknya yang ada di belakang sana sebenarnya. Saya cuma ikut-ikutan, yang ada otak-otaknya yang di belakang sana lah. Hebat lah anggota Karang Taruna. Just No Limit lewat. Lewat. Jadi di KTCA juga ada tim e-sportnya sendiri ya. Iya, kita Luar berhasil ngerekrut kemarin, dapat juara. Itu terus kita ikutin di tingkat yang lebih tinggi sih. Asad nih lagi suka e-sport. gabung PUBG tapi ya. PUBG belum ada, cuman kan kita itu buat ibaratnya buat ngedobrak dulu lah Mas. Iya. Atau ada rencana mau bikin game sendiri? Wah, berat. Terus Bisa diatur itu nanti. Habis itu yang bakalan berjalan sih, tunggu aja nanti bulan Oktober. Ada apa? Masyarakat Panggarjo boleh ditunggu, kita mau ngadain pekan olahraga kalurahan. Yang Pekan itu olahraga kalurahan. Yang itu sebenarnya udah impian sejak lama banget, di desa-desa lain, di kalurahan lain itu udah sering banget ngadain kayak gitu. Kita yang belum pernah ya, semoga tahun ini dilancarkan terus ya bisa terlaksana lah. Ya, Bulan kita Oktober. doain lah semoga acaranya lancar. Iya pasti. Hadiahnya banyak. Bukan masalah hadiah sih, masalah kita biar desanya Kumpul. gerak lagi, kumpul lagi, jadi satu lagi. Kayak kita kan hampir kepisah selama 2 tahun ini gara-gara Covid lah. Kita biar bisa kumpul lagi, guyup lagi, rame lagi desanya. Iya. Oke lah. Luar biasa, banyak banget teman-teman kegiatan KTCA yang inspiratif, dan pasti ada banyak lagi kegiatan Karang Taruna lain di desa lain yang juga mungkin bisa sharing juga di kolom komentar. Iya, bisa ya. bisa. Nanti teman-teman KTCA akan ikut nimbrung berdiskusi di kolom komentar. Nanti DM lewat Instagram juga bisa, lewat Facebook. Instagramnya juga apa, bisa. Mas? Instagramnya KTCA_official. Instagrammu? Instagramku aku nggak punya Instagram ya. Pusi. Nanti di sini. Iya, nanti di sini dicantumin lah Instagramnya. Silahkan di spam. Di Twitter juga ada, Twitter KTCA official, nggak pakai Pokoknya underscore. subscribe kabeh. Iya, di Follow kabeh. semua ya.
follower SID aja masih dikit. Tapi sedikit lebih banyak dari KTCA. Iya, KTCA kan nggak terlalu aktif sih. Lebih aktif offline-nya. Iya. Itu lebih ngeri. Lebih ngeri. Terus Kita grassroots soalnya, luar biasa. arus bawah. Harus bawah. Selama ikut 2 tahun ini apa yang dirimu dapat? Pengalaman sih jelas. Pengalaman? Terus teman baru, terus ego baru, pemikiran baru. Cewek baru. Sempet sih kemarin. Gagal tapi ya? Gagal. Coba lagi nanti. Nanti coba lagi cari lagi lah. Makanya rekrut yang baru, yang banyak. Terus Anak-anak mudanya suruh gabung lagi. upgrade-nya sih lebih banyak ke soft skill sama hard skill sih. Itu aku sendiri secara pribadi ngerasa banyak banget hal baru yang aku pelajari lah dari ikut Karang Taruna. Kayak kita bisa membebaskan pikiran nih, kita mau ngomong aja, kita mau ngomong apapun bisa diterima, terus nanti bisa jadi perdebatan dan itu bisa jadi nanti hal baru kayak gitu. Terus dari event-event yang terselenggara pun kita bisa belajar hal-hal baru di situ. Soft skill, hard skill banyak lah yang bisa dipelajari di sini. Berarti Karang Taruna itu jadi wadahmu untuk belajar banyak hal. Iya, jadi penyaluran ego, penyaluran emosi, penyaluran bakat, penyaluran hobi. Iya, aktualisasi diri lah, lebih tepatnya kayak gitu. Luar biasa. Teman-teman pemuda dimanapun berada, dimanapun di desa manapun berada, gabunglah dan aktif di Karang Taruna karena banyak banget manfaat. Banyak banget, iya. Manfaatin. Minta dong 1-2 pesan buat teman-teman pemuda di desa-desa seluruh Indonesia. Pada intinya sebenarnya kalau pemuda desa bisa kita bisa kita berdayakan, kita bisa mau aktif di desa, itu banyak sekali hal yang bisa kita dapat di situ. Kita bisa berkembang bareng, kita mungkin pada akhirnya nanti ujung tombaknya desa kan juga kita nih. Nah, jadi harus mulai dari sekarang, kita mulai coba yuk diaktifin lagi pemuda desanya. Entah kita cuma sekedar kumpul dulu dalam satu tongkrongan lah. Nanti di situ kan pasti ada obrolan, ada ide-ide yang muncul, kita bisa tulis di situ, kita bisa wujudin bareng-bareng kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin desa nantinya kan kita pada akhirnya kita nih yang bakalan jadi bibit-bibit nih. Iya, jelas. Nah, dari situ pun kita bisa tahu nih dari desa tuh apa yang kurang, terus lemahnya desa kita tuh apa, terus kurang-kurangnya apa yang ada di lembaga kepemerintahan, masyarakatnya kita yang masih tertinggal tuh apa. Kita bisa jadi tahu nih pemudanya harus bergerak lewatnya mana, kita harus bergeraknya bidang apa yang harus diperbaiki, itu bisa. Kalau dari Karang Taruna kita sendiri lebih banyak ke menyasar ke masyarakat banyaknya. Jadi bukan kita mencari materi atau mencari apa, cuman materi sebagai bonus lah. Kayak kita menyasarnya ke masyarakat langsung, yang itu berimpact langsung ke masyarakat, dan tujuannya kita nanti bisa jadi pemuda-pemuda yang memajukan desanya sendiri kayak gitu. Luar biasa sharing hari ini. Kalau ada ini Mas, kalau ada Karang Taruna lain dari desa lain pengen pengen kolaborasi, studi banding lah, studi banding, ya. Sharing bisa gimana caranya? Nanti langsung aja bisa langsung datang ke sekretariatnya kita di Sayap Selatan, Komplek Kalurahan Panggung Harjo. Itu nanti ada tulisannya tuh gede banget KTCA. Terus bisa juga lewat DM Twitter, Instagram, atau nanti bisa DM lewat situ, nanti dihubungin sama humasnya kayak gitu. Luar biasa. Jadi ya gitulah peran pentingnya Karang Taruna, pemuda dan Karang Taruna di desa. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang sedang diamanahkan menjadi lurah, menjadi pemimpin desa, yuk bantu dorong Karang Taruna. Betul. Iya. harus. Seperti halnya di Desa Panggung Harjo ini yang perannya sangat
sangat didorong lah Iya. oleh pemerintah sendiri ya. Iya. Sangat dibantu. Iya, pasti. Terus apa lagi ya? Itu aja lah. Ya, mungkin itu aja sih. Itu aja lah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tayangan podcast desa ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast desa berikutnya. Dadah. Bye.